Halo, selamat malam dengan? Iya, selamat malam. Dengan? Dengan Nanda. Nanda lagi? Iya, namanya pasaran ya. Nanda di... Ungaran. Ungaran. Nah, kali ini Nanda di Ungaran. Iya. Oke, Mas Bu. Kemarin belum ketemu sama Mas Bu ya. Belum. Mas Bu. Lagi cuti ya kemarin ya. Cuti kali. Lagi luar kota ya. Oke, ceritanya gimana Nanda? Silakan. Iya, jadi yang pas itu maghrib di rumah kan Mbah Putri, ada Mbah Kakung, ada aku sama adik sepupu aku berempat. Ada adik sepupu satu lagi sih, cuman kan masih kecil. Nah, Mbah aku yang putri itu kan pergi ke masjid. Terus Mbah Kakung di depan ruang tamu nonton TV. Nah, aku lagi di kamar sama adik aku tuh lagi mandi, adik sepupu aku. Terus tiba-tiba Mbah Kakung aku tuh teriak-teriak, bilang gini, dah sini gitu kan. Terus aku langsung nyamperin, kenapa katanya gitu. Katanya kakinya tuh tiba-tiba tuh kayak ada kotoran gitu, kayak ya ada kotoran gitu. Terus aku kan sampai lihat, loh itu kenapa gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa, katanya dia lagi duduk nonton TV tiba-tiba kakinya kotor gitu. Terus kan dia mau pergi ke kamar mandi, adik aku kan pas lagi mandi, digedor-gedor gitu pintu kamar mandi. Nah, belum sempat buka pintu kamar mandi karena mungkin masih bentar-bentar gitu. Tiba-tiba Mbak Putri aku pulang, terus kenapa gitu, terus aku teriak-teriak, Uti, cepat sini gitu. Nah, pas Mbak Uti aku datang, itu kotoran di kakinya itu udah nggak ada, jadi udah bersih gitu. Terus loh, tadi ada kotorannya, aku juga lihat kan, tadi ada kayak kotoran gitu, kok ini kok nggak ada gitu. Terus tahu-tahu nggak tahu gimana, pokoknya ingat, oh dompet gitu. Terus ngelihat ke lemari, ada lemari besar kan, di situ kan tempat nyimpen dompet. Nah, mbakku buka dompet, duitnya hilang 120.000. Terus Mbak Putri bilang, coba ambil kaca, katanya gitu. Ambil kaca, terus kayak ada sekelebat lewat gitu, kayak tuyul gitu. Nah itu, terus habis itu kan langsung dibaca-bacain, cuman apa ya, nggak ada ini sih, nggak ada penampakan apa-apa sih, nggak ada, cuman kayak kelihatan bayangan gitu. Dan uangnya hilang 120.000 itu. Terus kan di kamar aku juga sering sih, kayak dulu sempat sering ngeliat kayak ada pocong gitu. Terus tapi cuman bayangan-bayangan gitu aja. Terus di tembok kiri berbatasan dengan tetangga aku itu, aku sama adik sepupu aku kan lagi tidur berdua nih ceritanya. Terus iseng-iseng kan dok gitu ke tembok yang sebelah kiri ini. Terus nanti nggak berapa lama tuh ada yang bales. Padahal tetangga sebelah itu, di sebelah ini nggak ada apa-apa. Jadi ini ruang tamu, nggak ada orangnya. Ya kita soalnya pernah masuk ke rumahnya kan, itu nggak ada orangnya. Pas itu mungkin ya kalau pas ada orangnya kan kadang mikir, oh mungkin tetangga sebelah gitu. Nah tapi pas suatu saat tetangga sebelah ini lagi pada ke gereja semua, sore lah, jam 8 atau jam 9 malaman gitu. Nah aku kan sama adikku ngobrol berdua, tiba-tiba aku bilang gini, Fa, namanya kan Deva, Fa coba diketok temboknya, aku bilang gitu. Dia bilang nggak mau gitu. Terus aku bilang, yaudah sini aku yang ketok. Aku ketok, tok 2 kali. Kita tahu rumah sebelah kosong. Nah itu tuh ada yang balas tok 2 kali gitu. Terus aku bilang, Fa coba 1 kali lagi gitu. Dia ketuk, coba 1 kali, ada lagi yang balas. Terus
Terus yang ketiga aku yang ketok lagi 3 kali, tok tok tok, nggak ada yang balas. Jadi itu juga. Terus di ruang tamu pernah pas lagi ada temen datang, itu ngelihat ada bayangan, ya nggak bayangan sih, aku lihat juga jelas sih, ada nenek-nenek rambutnya panjang putih duduk di kursi di lorong. Kursi itu kan ada lorong ya, lorong ada kursi jalan kan, di situ dia lagi duduk tapi dia nunduk aja, dia nggak ngelihat. Nah aku pengen tanya, ini sebenarnya apa sih yang dari pertama terus ngeganggu gitu, terus di sini tuh ada apa sebenarnya? Ya aku sama adikku penasaran aja kenapa kok ya sering dengar suara-suara kayak gitu, sering ngerasa juga sering. Nanda, rumah yang kamu tempat ini sama gedung bangunan lama itu jadi satu nggak sih? Jadi satu nyambung, belakang ke depan gedungnya. Terus itu ada rumah nyambung, jadi bentuk letter U. Itu nyambung semua, dan semuanya bangunan lama. Temboknya tembok lama, kamar aku kayu-kayunya pun sampai atap-atapnya semuanya kayu lama dari zaman pertama ditempatin sekitar 40 tahun yang lalu mungkin ya. Itu sampai sekarang, atau mungkin ini dari zaman Belanda kali ya. Soalnya ini temboknya sama dengan yang di depan di gedungnya, itu sama warnanya dulu. Terus dicat, aku cat sendiri. Tapi bangunan yang paling depan itu memang nggak terawat gitu ya? Iya, kalau yang di depan nggak terawat memang, karena dulu sempat jadi sengketa gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa akhirnya nggak dirawat. Tapi kalau 17-an pasti dicat, pasti di benerin kalau misalnya ada apa-apa. Cuman nggak tahu nih akhir-akhir ini emang banyak ini sih bangunan kayak atapnya lepas gitu-gitu. Emang akhir-akhir ini sering. Ini kamu sendirian di kamar? Enggak, ini aku lagi sama adekku. Ini sama adik. Aku udah bilang, soalnya kan mau dengar jawaban dari Mas Bo, pasti takut nanti ya. Jadi aku udah bilang sama adekku, suruh di sini. Adek juga sempat bertemu atau berinteraksi dengan makhluk yang di Dia sana? malah dia sering cerita gitu kan. Terus dia nanti gini bilang sama aku, Kak, mau nggak kerungu gitu kan. Terus aku bilang, aku ya kerungu gitu. Terus, Kak, mau nggak delok gitu. Enggak, delok apa? Oh ya bisa apa. Jadi dia kayak apa ya, menghibur diri saya. Ya udah, tadi cuman bayangannya dia doang gitu. Padahal ya kadang aku ada yang dia lihat, terus aku juga lihat, itu ada gitu. Dia lebih sering dari aku malah. Perempuan, laki-laki? Cewek. Cewek. Terus yang dilihat sama adik nggak pernah diceritain sosok apa gitu? Dia sih nggak pernah cerita, maksudnya dia lihat apa gitu. Cuman kalau seringnya dengar suara cewek gitu, sering banget katanya. Cewek masih umur berapa kira-kira? Apa yang suara yang didengar itu? Aku belum pernah nanya sih, cuman kata dia tadi dengar, dia kebanyakan sih dengar yang suara kayak apa ya, kayak udah tua gitu sih. Kalau yang anak-anak itu nggak pernah, kayaknya sih pernah cerita sama aku, bilangnya kayak suara ibu-ibu gitu, udah paruh baya lah kayak gitu. Itu adik ya? Tapi kalau orang tua ada nggak?
nggak pernah. Jadi kadang kalau kita berdua cerita sama, kan tinggalnya sama Mbah. Oh, sama Mbah ya? Iya, sama Mbah, cerita sama Mbah, itu pasti bilangnya, alah, gue perasaanmu wae gitu doang ngomongnya. Jadi apa ya, Mbah tuh kayak menurut aku sih nutup-nutupin, cuman nggak tahu juga. Aku sama adikku soalnya kadang sampai ngomong, masa sih nggak ngerasa apa nggak pernah tahu kalau di sini tuh ada apa, sedangkan kita aja tinggal di sini baru beberapa lama tapi udah sering ngerasa kayak gitu. Ngerasa apa? Maksudnya ngerasa sering ada interaksi kayak gitu dari makhluk astral. Soalnya kalau seminggu terakhir ini ada gangguan lagi nggak? Seminggu terakhir kemarin aku coba iseng-iseng sama adikku kan, ngetuk sebelah, kita ketuk nggak ada balasan sih. Terus kan kemarin aku sama cowokku lagi di ruang tamu, lagi nonton TV malam sekitar jam 10 atau 11-an gitu. Tiba-tiba ada suara kayak suara bapak-bapak kayak mendengung gitu-gitu, tapi sekali kan. Terus aku bilang sama cowokku gini, kamu denger nggak gitu? Kata dia, enggak, itu perasaan kamu aja. Dia juga ya, aku rasa emang kayak nutup-nutupin juga, soalnya dia tahu aku penakut. Terus yang kedua kalinya, karena TV-nya kencang banget suaranya, dan suara itu juga kencang banget. Baru tadi malam itu mas, baru tadi malam, dan suaranya kencang banget. Suaranya tuh gitu jam 11-an. Itu kan tadi pertama jam 10-an, terus ya itu agak malaman lagi, 11 atau setengah 12 malam. Terus dia bilang, TV-nya matiin gitu. TV-nya dimatiin, suaranya gak ada. Padahal aku dengar jelas itu. Suara itu aku dengar jelas kayak suara cowok, bapak-bapak kayak agak menggumam gitu, tapi gitu-gitu mas. Waktu kamu dengar suaranya dari arah mana? Kalau ini aku ngadep mana? Ngadep ke rumah ya, ke dalam. Kiri, dari tembok yang aku bilang berdatasan dengan tetanggaku itu. Dari tembok kiri. Bukan dari arah belakang televisi, bukan ya? Bukan dari belakang. Kan televisinya ngadepnya ke barat. Televisinya, nah ini tuh bagian pojok deket tembok kamarku malahan. Deket tembok kamarku. Jadi ruang tamu itu kan ada TV-nya di situ, terus kamar aku. Nah itu dekat belakang tembok, dekat kamar aku. Kalau menurut tetangga, kalau ada nggak tetangga yang cerita juga? Kalau tetangga sih aku jarang ini ya mas ya, jarang di rumah, jadi nggak pernah sih dengar cerita. Cuman aku punya tetangga satu, mbah udah sekitar 70 tahun. Dia itu suka ngasih kayak apa ya, sajen gitu mas, ngasih ke bagian kali, dekat kali itu dia suka ngasih ke situ. Dan sekarang dia tuh suka kadang ngomong-ngomong sendiri mas. Jadi kan kadang aku lewat terus dia tiba-tiba bilang gini, awas jangan ditabrak gitu, yang sama aku, padahal nggak ada apa-apa. Jadi tuh nggak ada apa-apa gitu. Terus kan ada yang jual sate, dia beli sate 2 porsi katanya. Dia beli 2 porsi, terus adik sepupuku kan nanya, kok ke sopo mbah? Soalnya kan dia di rumah cuman berdua sama suaminya. Terus dia bilang, kalau nggak bocah-bocah cili katanya gitu, mesake belum makan katanya gitu. Padahal
nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, nggak ada, maksudnya posisinya nggak ada anak-anak kecil, itu bener-bener sepi gitu. Itu ya aku ngerasa aja, cuman nggak, kalau cerita-cerita belum ada sih. Kalau zaman dulu pernah ada yang uang hilang, ada tuyul, itu sampai di sampai se RT kehilangan uang gitu pernah sih, sama, tapi udah lama banget. Kalau akhir-akhir ini ya maksudnya sekitar 1-2 tahun terakhir ini udah nggak pernah. Yang Mbah kehilangan 120 itu udah lama berarti ya? Ya nggak lama juga sih ya, sekitar ya 2 tahunan itu. Ada yang ngelihat anak kecil nggak di sana? Anak kecil yang Mungkin ada nggak di antara dari anggota keluarga atau mungkin tetangga-tetangga situ penampakan anak kecil? oh pas udah lama sih, dulu pernah ada yang masuk ke, jadi itu tetanggaku yang bagian belakang itu kan rumahnya dipagerin pakai bambu, pagernya tuh dari bambu gitu. Terus ada anak kecil kayak umur 3 tahun gitu, jalan lari dan dia meninggalkan jejak kaki. Jejak kakinya itu warna putih. Nah terus kan yang punya rumah keluar, dia kan masuk arah dapur, itu si yang anak kecilnya itu masuk arah dapur, terus langsung diteriakin sama dia, langsung sempat dipukul pakai panci, katanya sempat dipukul pakai panci, langsung hilang. Tapi jejak kakinya itu masih ada. Zaman ya sekitar 2-3 tahun yang lalu itu. Ya, jejak kakinya masih ada. Kira-kira besar kecil jejak kakinya? Kecil sih mas, kecil. Dan maksudnya anak-anak kecil yang sekitar sini dicobain kakinya itu nggak ada yang sekecil itu gitu. Itu kecil banget kakinya. Oke, ada lagi yang belum diceritain dari kemarin? Yang aku cuman pengen nanya ini yang di toko aku sih mas. Oke, satu lagi di toko ya berarti. Ini toko di Ungaran? Enggak, di Jekulo. Di Kudus. Ya. Iya. Oke, seperti apa ceritanya di toko? Jadi kan toko itu yang jaga kakaknya cowok aku. Nah di situ itu tuh kayak ruko 3 pintu. Tapi kita kan kalau dari Semarang itu kiri jalan mas rukonya. Itu 3 pintu, kita itu yang paling timur. Nah 2 ruko sebelahnya itu kan kosong. Itu udah lama banget gak ditempatin. Dan di belakangnya persis itu langsung nyambung ke rumah ibunya yang punya ruko itu. Ibunya itu tinggal sendiri, anak-anaknya di luar kota, suaminya juga kerja di luar kota dan dia tinggal sendiri, dia guru TK. Pas itu mbak aku itu lagi jaga situ, terus katanya kayak ada suara cewek nyanyi, cewek muda kayak mendengung gitu mas, kayak gitu-gitu katanya. Terus juga bergumam gitu ya? Iya kayak bergumam gitu, tapi dia kayak nyanyi, kayak nyanyi di kamar mandi gitu mas. Terus abis itu dia bilang dekat itu kan pembatas antara, kan ada 3 pintu rukonya, tapi disekat-sekat pakai kayak triplek gitu mas. Nah di tripleknya itu katanya kayak ada yang dok gitu juga. Terus mbak aku tuh bilang gini, apa tuh aku nak ganggu kowe nak ganggu aku. Dia kan ya takut, tapi dia kayak melawan gitu. Terus habis itu malam-malam pas kan sepi banget tuh, jalanannya juga udah sepi. Itu kayak di depan ada yang kayak
suara cewek terus kayak mendesak gitu. Nah gitu-gitu kayak mendesak gitu katanya. Terus pas ditilii itu nggak ada, kayak manggil-manggil gitu pertama, terus ditilii nggak ada. Akhirnya dia pulang dan dia tuh panik banget sampai kadang takut, katanya takut sering dengar suara-suara kayak gitu. Terus aku juga pernah kan ke rumah ibunya, memang di belakang itu memang kan pagernya tinggi dan rumahnya itu masih mas, belum selesai direnovasi gitu mas, masih, jadi di dalam rumah itu masih banyak kayak material-material, ada pasir-pasir, ada kayu-kayu, kayak berantakan banget gitu. Dan pas itu aku ke rumahnya pas mau bayar sewa ruko itu kan, itu gelap banget dan lampunya nggak ada satupun yang dihidupin, lampu rumahnya ibu itu. Terus kita kan dibukain pintunya, kita masuk ke dalam rumahnya situ, itu pun lampu nggak dihidupin, jadi gelap-gelapan gitu, kayak cuma lampu dari jalan yang menyinari kita. Nah di situ kan aku jadi mikir, ini emang maksudnya udah sering gelap-gelapan gini, pasti ada sesuatunya gitu mas. Gelap-gelapan, terus kan itu berhubungan langsung sama ruko, dan rukonya itu juga udah lama kosong. Rukonya kosong? Iya, udah lama kosong, baru ditempatin sama aku itu yang paling timur, dan yang 2 ruko sebelahnya kosong semua. Berarti ada cerita dari yang pernah menggunakan ruko sebelum kamu dong? Enggak ini sih mas, enggak pernah cerita apa-apa sih, kan belum pernah ketemu sama yang punya ruko, kan aku juga baru 1 bulan ini. Nyawa di situ tuh baru 1 bulan. Cuman aku ngelihat dari saat pertama ibunya ngebukain pintu pagarnya, dia kan tinggi banget. Itu kita masuk rumahnya itu gelap banget mas. Jadi gelap, berantakan, masih penuh material ya. Aku mikir kenapa sih kok hidup nggak ada lampu, maksudnya nggak dikasih penerangan atau gimana? Kan kalau kata-katanya kan makhluk-makhluk suka hidup di tempat yang gelap. Nah mungkin ada apanya gitu kok sampai dia nggak mau hidupin lampunya gitu mas. Atau sengaja gitu ya? Atau sengaja, dan mungkin banyak yang tinggal di sana gara-gara tempatnya gelap gitu mas. Kamu ngerasanya seperti itu ya? Iya, karena ya aneh aja. Sekarang lampu 5 watt juga ini kan mas, maksudnya gampang gitu loh, tinggal dipasang gitu. Itu tuh bener-bener gelap gitu. Kayak aku sempat bilang sama mbakku, mbak, rumahnya ibunya yang belakang kok ini ya gelap banget ya. Mungkin udah kebiasaan kali dek, katanya gitu. Tapi emang sering sih dek nih, aku dengar gini-gini, dia ceritain semuanya lah yang tadi itu, dia cerita ke aku. Ya aku sih pas di sana nggak ngerasa apa-apa, maksudnya karena kan aku jaganya berdua sama dia, terus ada cowokku juga, bertiga. Kadang ada anaknya mbakku itu. Kalau misalnya dia kan benar-benar dia jaga sendiri mas, jadi sehari-hari dia memang jaga itu sendiri. Nah mungkin pas dia jaga sendiri itu diganggu gitu. Oke, Mas Bu, sampai di sini mungkin langsung ditanggapin. Ya, ini Nunzau, Mbak Nanda. Halo, ya, Mbak Nanda. Iya, Mas. Yang belakang, Mas. Oke. Ya, ini Nunzau, saya menggambarkan, nggak tahu ini apa nih bentuknya nih. Kalau saya lihat kelihatannya sih perempuan ya. Di rumah ya mas? Ya, ini nggak tahu, saya menggambarkan ada satu pohon besar di depan rumah, terus kemudian ada apa sih ya, kayak bentuk bangunan kubah dengan ada pagar. Terus kemudian jadinya kalau jenengan kalau pernah ke daerah Lawang Sewu, nah model-modelnya bentuk pelengkungannya seperti itu.
Iya, benar. Terus kemudian di depannya ada pohon besar sekali. Kayak Iya. apa sih, beringin ya? Karena Pohon beringin. saya gambarkan ada sulur-sulurnya ya. Iya. Dan ini, Ada. dan ini saya menggambarkan apa ini? Jadinya kayak bentuk cewek dikucir ke atas ya. Dengan baju seperti apa sih? Kalau saya bilang itu kayak baju monyet ya. Tapi ini memang sudah lama sekali Mbak di situ Mbak, dan ini memang bisa dikatakan pada waktu ada tahun ya, ada gambaran tahun yang saya ingin ini jadinya sekitar 1911 ya. Apakah mungkin ada hubungannya dengan bangunan yang di belakang ini yang saya gambarkan di sini, background satu bangunan dengan model apa kayak kubah itu yang melengkung gitu, kayak di Lawang Sewu lah seperti itu. Nah, jadinya angka yang keluar dalam arti sekisaran tahun 1911 sampai 1913. Seperti Iya, itu. ada Mas di gedungnya itu memang ada tulisan tahunnya, cuman aku kurang hafal tahunnya berapa itu. Oh, maksudnya ada kayak prasastinya gitu ya? Iya, ada tulisan tulisan apa gitu, pokoknya ada tulisannya. Oke. Tulisan dengan bahasa Belanda. Iya. Dan ini memang bisa dikatakan karena ini bentuknya kalau menurut saya ini seperti anak kecil ya. Anak kecil? Iya, bentuknya seperti anak kecil ya, sekitar umur sekitar mungkin ya kalau di kita itu kelas 5 SD lah, kelas 4 kelas 5 SD ya. Dan ini saya gambarkan tepat di samping pohon beringin yang besar. Ada sulur-sulurnya. Terus kemudian ini kayak di depan rumah seperti itu. Rumah Belanda tersebut ya, karena saya gambarkan di sini bentuknya kayak bentuk model kayak di Lawang Sewu itu ya, seperti itu. Iya, memang sama. Seperti itu. Dan ini memang bisa dikatakan sudah lama di situ. Dan ini memang sudah berinteraksi dengan orang-orang lama, kalau saya sebut seperti itu. Dalam arti sudah berinteraksi dengan orang lama yang ada di situ, karena mungkin itu kan gedung tua, terus mungkin dulunya terus dijaga oleh seseorang ya, terus kemudian turun lagi ke siapa, mungkin seperti itu ya. Jadinya sudah lama berinteraksi dengan orang-orang lama, kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Terus itu kan ada yang tetangga saya. Oh iya, Mbak Nun Sewu, sebentar. Di belakang rumah sebelah kiri ada sumurnya enggak? Di belakang rumah sebelah kiri. Iya. Belakang rumah sebelah kiri itu ada, bukan sumur sih Mas, kayak kolam. Enggak, maksudnya di rumah lama ini. Di rumah lama iya ada. Ada sumur. Sumur lama itu dulu sempat ada tetangga ngeliat di sumur itu juga kayak ada apa ya, kayak ngeliat penampakan gitu kayak cewek juga, cuman aku nggak pernah lihat sih. Kalau aku nggak pernah lihat, cuman emang itu sumurnya angker banget. Dan ini kalau di bayangan saya itu dekat dengan tangga ke atas ya, Mbak ya? Tangga ke atas? Iya. Tangga. Oh, yang ini yang di gedungnya itu. Iya, di gedung. Iya, di gedung itu ada. Jadinya kalau saya bayangkan kita masuk terus kemudian ke ruang tamu besar ya. Karena itu kan mungkin kosong ya, ruang tamu besar. Terus kemudian dipisah dengan kayak pintu ya, pintu dua daun ya. Iya. Di bayangan saya. Dua daun, terus kemudian kita masuk lagi. Masuk sudah kamar itu ya, masuk agak luas, terus kemudian belok ke kanan, terus kemudian ada beberapa kamar di situ. Terus kalau masuk ke dalam itu yang kelihatan kalau sekarang cuma luas aja Mas, jadi udah nggak kebagi-bagi, bangunannya itu sudah benar-benar hancur kan bangunan. Udah pada tembok-temboknya rusak, jadi kalau kita masuk saat ini lihat dari luar itu cuman los aja gitu, kayak luas gitu aja. Luas gitu aja. Oke, tapi memang ada kepisah kayak pintu daun dua itu apa? Iya, dua ada. daun. Kalau orang Jawa bilang itu taling tarung gitu ya. Iya. Seperti itu. Oke.
Jadi memang nun sewu ya Mbak ya. Apakah memang mbahnya tadi siapa yang tadi tetangga atau siapa itu? Iya, tetangga. Tetangga itu ya memang seperti itu, dia sudah berinteraksi lama ya kalau saya bilang seperti itu. Oh. Dalam arti memang. Iya, jadi dia itu sering ngasih sajen gitu kan Mas. Nah, Iya. terus kadang kita apa mikirnya dia udah tua, terus pikun, jadi lupa dia beli makanan, beli sate gitu-gitu, bukan sebenarnya dibuang gitu. Jadi habis itu tuh dibuang. Nah, apa itu emang sengaja beliin buat makhluk-makhluk itu atau gimana kan nggak tahu gitu. Sering kali ke pohon besar tersebut enggak, Mbak? Kenapa? Sering ke pohon besar itu enggak, Mbak? Iya, dia sering di depan gedung itu Mas, duduk persis di situ. Nah, aku tuh lewat naik motor, kadang nggak, awas, jangan ditabrak gitu. Terus nanti kadang dia duduk kan ngelamun, terus nanti aku dibilang kayak, awas jangan lewat situ, geser gitu-gitu. Kadang itu tuh nggak ada apa-apa gitu loh Mas, ya apa mungkin dia ngelihat atau gimana, aku juga nggak tahu, cuman ya aku takut juga gitu. Umur nenek tersebut ada umur 60 sampai 65 tahun udah? Mbah ya, itu 70-an kayaknya. 70-an malah ya. Ya, udah tua. Ya, jadinya memang saya seperti yang saya bilang di depan tadi, adanya makhluk ini sudah ada lama di situ dan bisa dikatakan sering sekali berinteraksi ya, kalau saya bilang berinteraksi dengan orang-orang lama yang ada di situ. Seperti itu. Apakah memang dengan mbahnya itu bisa dikatakan orang lama yang ada di situ ya? Iya. Seperti itu. Jadinya kalau saya bilang orang-orang yang pertama tinggal di daerah sekitar area gedung tua tersebut, kalau saya bilang seperti itu. Mungkin itu komentar saya, Mbak Nanda. Saya kembali ke Mas Doni. Untuk yang itu, apa? Yang di Kudus sudah ya? Maaf, untuk yang Kudus saya kurang konsen, saya terlalu konsen yang ada di sini. Ya, oke, ya di Kudus berarti nanti nyusul ya, Nanda. Oke. Udah jelas ya. Nanti gambarnya aku share di BBM. Oke. Makasih Mas Doni. Terima kasih Nanda. Mas Bo. Sama-sama Mbak Nanda, selamat malam. Di Ungaran. Di dua Nanda nih soalnya.